Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang barisan dan deret aritmatika ya, materi baru. Bagian A, barisan bilangan. Pada gambar 1.1 ya, kalian mungkin bisa membaca ini ya, membaca sendiri. Ya, pada gambar 1.1 itu ada meja 1 dan 4 kursi. Sedangkan gambar 1.2 itu ada 2 meja dan 6 kursi ya. Nah, coba isi tabel di bawah ini sesuai dengan tepat, yang sesuai dengan pola di sini ya, pola kursi. Banyak meja, banyak kursi. Jika mejanya itu 1, maka kursinya ada 4 gitu ya. Oke. Jika mejanya 2, maka kursinya ada 6. Meja ada 3, maka kursinya berapa? Ada 8. Kalau mejanya ada 4, maka kursinya ada 10. Bagaimana kalau 5? 5 meja atau 6 meja? Berapakah kursi? Atau diperlebar sedikit ya. Misalnya 10 ya. Ada 10 meja, berapa kursi? Ya, 10 meja. Ada 10 meja. Berapa kursi? Atau ada 50 meja, berapa kursi? Nah, ini yang kita akan bahas gitu ya. Oke. Barisan tabel di atas menampilkan pola bilangan 4, 6, 8, 10, titik-titik, dan seterusnya ya. Jika dia mati, lebih teliti pola di atas. Ya, pola di atas ini berdasarkan aturan tertentu ya. Pola bilangan yang demikian disebut dengan barisan bilangan. Barisan bilangan ya, polanya ya. Terdiri dari beberapa suku barisan bilangan tersebut ya. Suku pertama ini dilambangkan dengan U1 ya. U1 ya. Itu adalah 4 ya, 4. 4 apa? 4 kursi gitu ya. Suku kedua dilambangkan dengan berapa kursi? Ada 6 kursi ya. 4 di sini 6, sedangkan U3 ada berapa? 8. U4 ada 10 ya. Suku ke N dilambangkan dengan UN. Ya, ini UN. Sehingga barisan bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk umum, yaitu U1, U2, U3, U4 sampai UN. U itu artinya suku ya. U artinya suku. Oke, kita lanjut. Barisan aritmetika, perhatikan ilustrasi berikut. Jumlah uang saku Indra kelas 1 SD yaitu 10.000. Lalu uang saku Indra ketika kelas 2 SD bertambah 11.000. Kemudian uang saku Indra
Ketika kelas 3 SD bertambah menjadi 12.000 dan begitu seterusnya. Jika diperhatikan, kenaikan uang saku Indra setiap tahunnya adalah berapa? 1.000. Oke, 1.000 ya. Oke. Kita lanjut. Materi selanjutnya ini ya. Jika uang saku tersebut disusun dengan bilangan-bilangan, maka kita akan memperoleh susunan bilangan seperti berikut. Nah, lihat baik-baik. Pertama, atau U1 itu adalah 10.000. Ya, 10.000. Terus U2 11.000, U3 12.000. U4 itu 13.000, oke? Oke. Selisih antara uang U1 dengan U2, ya, U2 dengan U1, U3 dengan U2, U4 dengan U3 itu selisihnya adalah 1.000, oke. Nah, urutan jumlah uang saku Indra yang selalu naik dengan konstan, ya, tetap di sini artinya konstan, memiliki pola pertambahan yang tetap. Ya, inilah yang merupakan gambaran konsep dari barisan aritmetika. Barisan aritmetika yang polanya itu pola yang tetap gitu ya. Nah, lihat baik-baik. Berapakah beda atau selisih? Beda itu sama halnya dengan selisih ya. Antara dua suku yang berdekatan. U2 dengan U1. U2 dengan U1 ya dikurang saja gitu ya. Ya 11 dikurangi dengan 10. Maka adalah 1 atau 1.000 gitu ya. Nah, sekarang U3 dikurangi dengan U2. Itu 12.000 dikurangi 11.000 hasilnya 1.000 ya. Ya. Bukan 1.000 tapi 1.000 gitu ya. 1.000 juga betul, tetapi pengucapan yang tidak lazim, ya. Oke. Sekarang U4 dikurangi U3. U4 itu berapa? 13.000 dikurangi 12.000, hasilnya 1.000. Di sini adalah selisihnya, selisih yang tetap. Ya, selisihnya yaitu 1.000. Suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan disebut barisan aritmetika. Nah, inilah pengertiannya ya, barisan aritmetika. Beda pada barisan aritmetika dilambangkan dengan B, ya, B. Ya, beda itu dilambangkan dengan B atau selisih. Selisih itu atau beda itu dilambangkan dengan huruf B, B kecil, ya. B non kapital. Seperti yang telah diuraikan di atas, untuk mencari beda dapat dilakukan dengan cara mengurangkan dua suku yang berurutan sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Ya, ini penjabarannya ya. B sama dengan U2 dikurang U1 ya. Sama semua hasilnya dan seterusnya ya. Ini untuk mencari selisihnya gitu ya. Selisih atau beda rumusnya. Bagian B, menentukan dan menurunkan rumus pada barisan aritmetika. Pada suatu gedung, pertunjukan terdapat banyak kursi di tiap baris, yaitu baris pertama itu 10 kursi, baris kedua itu 14 kursi, baris ketiga itu 18 kursi, baris keempat itu 22 kursi, baris kelima ada 26 kursi. Berapakah jumlah kursi pada baris ke-10? Nah, ya. Untuk menjawab soal ini ya, kita perhatikan penjelasan di bawah ini, oke. Untuk menentukan banyak kursi,
pada baris ke-10 atau pola ke-10, sebelumnya kita amati terlebih dahulu banyak kursi di tiap baris. Ya, di tiap baris. Baris ke-1 itu 10. Baris kedua itu berapa? Ada 14. 10 tambah 4, ya, 10 tambah 4 itu sama halnya dengan 10 ditambah ya 1 dikali 4. 1 kali 4 kan 4 gitu ya. Ditambah 10 berapa? 14 ya. Oke, betul sekali ya. Nah, sekarang baris ketiga 18 ya. 18 itu sama halnya dengan 10 ditambah 8. Ini ya. Sama dengan 10 ditambah 2 ya, 2 ya. Dari mana dapat 2 ya? 8 itu berapa dikali 4 hasilnya 2 ya. Berarti 2 di sini. 2 ya. 2 dikali 4 ditambah 10 hasilnya 18. Oke. Ini polanya ya untuk menentukan pola dari suatu barisan. Baris keempat itu 22. Didapat 10 ditambah berapa? 12 ya. Itu sama halnya dengan 10 ditambah ya di sini 3 dikali dengan 4. Ini 4 sama semuanya, 4 berarti di sini 1, di sini 2, 1 2 3 ya. Nah, begitu ya. Jadi hasilnya adalah 10 ditambah 3 dikali 4 hasilnya 22. Baris kelima 10 ditambah berapa? Hasilnya 26 ya. Baris kelima itu sama dengan 26. Maka 10 ditambah 16 ya. 10 tambah 16 itu sama halnya dengan ya. Sama halnya dengan 10 ditambah 4 dikali 4. 4 kali 4 berapa? 16 tambah 10, 26. Betul sekali ya. Oke. Jadi barisan ke-10 adalah 10 ditambah titik-titik sebanyak berapa kali? Nah, baris ke-15 ya, baris ke-15 berapa? Kalau baris ke-15 ditanyakan. Kalau baris ke-10 itu kan berapa di sini? Ya, baris ke-10 itu di sini berapa kalau baris 10 tadi pertanyaannya? Sepuluh ditambah titik-titik sebanyak titik-titik kali. Selisihnya berapa? Kalau di baris ke-15 di sini kan selisihnya kalau selisih 4 ya. Kalau di sini n dikurang 1 berarti n ya. N-nya itu 15. N-nya 15 berarti 14 di sini. Jadi hasilnya berapa? Ya. Ini kalau baris ke-15 ditanyakan. Kalau baris 10 berapa berarti di sini baris ke-10 itu ya 10 ditambah 13 bukan 13. Lihat bedanya dulu ya. 10 itu sama dengan bedanya itu 4 ditambah dengan sebanyak berapa ini? 10 9 ya. Ditambah 9 dikali dengan 4. Ya, jadi rumus di sini ya. Jadi rumus untuk menentukan suku ke n pada barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, rumusnya ini. N dikurang 1 dikali B. Sudah pernah dibahas juga barangkali di SMP ini ya.
Keterangan UN itu suku ke N, ya. Sedangkan A itu suku pertama, N nomor suku atau suku ke, ya. B itu adalah beda atau selisih, ya. Ini hanya untuk menentukan polanya gitu ya, pola atau rumusnya, ya. Oke. Pada saya tutup untuk sementara dulu, ya. Nanti kita sambung kembali di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.